kromosom pada waktu memberi sinyal. Padahal untuk terjadi pertumbuhan harus ada replikasi dari kromosom. Gitu? Padahal salah satu sinyal untuk terjadi replikasi adalah adanya growth hormone tadi. Growth hormone tidak sampai kepada kromosom. Berarti harus ada suatu mekanisme yang akan menyampaikan pesan itu dari growth hormone sampai kepada kromosom untuk memulai terjadinya replikasi. Gitu? Nah, itulah yang kemudian salah satu contoh bahwa di dalam kehidupan itu dibutuhkan suatu sinyal transduksi. Jadi sinyal yang berupa growth hormone itu kan tidak sampai kepada replikasi DNA, sehingga diperlukan suatu mekanisme transduksi sinyal yang diterima oleh reseptor pada membran sel, yang termasuk di antara reseptor kelompok reseptor tyrosine kinase. Nah, reseptor tyrosine kinase tadi setelah mendapat sinyal dari growth hormone, dia akan memberikan sinyal itu. Growth hormone tidak ikut masuk, tetapi reseptor ini akan mengaktifasi tyrosine kinase sehingga ketemu dengan di antara growth hormone binding protein misalnya saja, kemudian akan mengaktifasi kinase, terjadi fosforilasi dan akhirnya akan mengaktifasi. Sudah ada yang menyampaikan RAS, kemudian RAF, MEK dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau itulah merupakan yang kita sebut dengan jalur sinyal yang akhirnya nanti akan sampai kepada NF-kappa B atau inisiasi terjadinya entah itu transkripsi ataupun transkripsi untuk apa? Transkripsi untuk protein yang menginduksi terjadinya inisiasi replikasi. Nah, sepertilah yang kita sebut dengan mekanisme sinyal transduksi di dalam satu sel saja seperti itu. Jadi sinyal itu tidak mesti harus sampai molekulnya tidak mesti harus sampai kepada tempat target, tetapi diperantarai oleh mekanisme pathway tadi yang kita sebut dengan transduksi sinyal. Jadi individu kan juga antar sel itu tadi membutuhkan komunikasi sinyal berupa growth hormone. Growth hormone kan tidak diproduksi oleh sel itu sendiri, diproduksi oleh organ yang lain. Sehingga itu yang kita sebut bahwa harus ada komunikasi antar sel. Sehingga kita sampai kepada komunikasi sel dan signal transduksi. Nah, itu memang sangat bervariasi sehingga kami di dalam kelas ini tidak mungkin menyampaikan detail topik per topik, tapi secara umum seperti apa nanti kita hanya menyampaikan basicnya saja. Tapi misalnya sinyal terjadinya, misalnya saja terjadinya implantasi dan segala macam itu sangat spesifik. Tapi kita lihat seperti apa secara umum yang kita sebut dengan signal transduksi itu misalnya saja. Tidak mau maju, ini maju. Oke. Jadi bahwa di dalam organisasi hidup itu kan memang dibutuhkan komunikasi, ya kan? Dan sinyal itu bisa berasal dari lingkungan, artinya dari sekitarnya atau dari sel itu sendiri, dapat bersifat stimulatory ataupun inhibitory. Itu selalu begitu. Atau dia akan, kalau stimulatory akan terjadi turn on dari gene, kalau inhibitory off dari gene, atau protein itu menjadi aktif atau menjadi inaktif, dan itu diperlukan untuk survival mestinya. Jadi survival itu sangat tergantung pada komunikasi antar dan intersel sendiri. Kalau teman-teman yang di mikrobiologi, kita biasa melihat komunikasi pada single cell organisms, biasanya sinyal itu memang dari lingkungan. Jadi misalnya adanya stres CO2, seperti misalnya saja beberapa bakteri patogen itu tidak akan mengekspresikan protein patogeniknya kalau tidak ada sinyal dari luar.
Di antaranya bahwa beberapa protein patogenik hanya diekspresikan pada waktu bakteri itu berada di dalam tubuh. Nah, di antaranya adalah karena tekanan CO2 yang memberikan trigger ekspresi gen itu. Sehingga itu hanya diekspresikan pada waktu di dalam tubuh. Sehingga CO2 merupakan molekul sinyal juga. Jadi molekul sinyal belum tentu suatu protein, kadang hanya berupa CO2 saja. Itu akan merupakan molekul sinyal untuk mengekspresikan gen tertentu. Nah, kalau di dalam multiseluler memang dibutuhkan komunikasi antar sel di sekitar, antar sel sendiri, antar organ, sehingga itu diperlukan untuk survival dari organisme multiseluler itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita lihat kenapa sinyal itu penting, memang akan melakukan kontrol terhadap metabolisme, diferensiasi, pembelahan sel, dan seterusnya, yang mungkin juga penting di dalam mengembangkan imunitas, dan imunitas yang dikembangkan untuk eradikasi penyakit misalnya. Seperti misalnya saja kalau Prof. Wawan di dalam kuliahnya ada sel-sel makrofag yang kemudian atau sel-sel radang yang lain dipanggil ke tempat peradangan. Kan mesti ada yang memanggil. Di antaranya molekul-molekul seperti komponen komplement C5A, C3A, kan itu kan merupakan komponen komplement yang mampu memanggil sel radang ke tempat peradangan. Nah itu, jadi bahwa sinyal itu belum tentu menyebabkan ekspresi gen, tetapi bisa juga sinyal itu menyebabkan terjadinya pergerakan dari sel. Jadi sinyal-sinyal itu sangat tergantung sinyalnya apa dan efektornya berupa apa. Nah itu contohnya pada waktu kita sampai pada eradikasi patogen, datangnya sel-sel radang ke tempat peradangan adalah karena adanya molekul signal yang akan memanggil sel-sel radang. Sel radang akan bergerak ke tempat peradangan. Begitu juga misalnya saja ada pertumbuhan yang berlebihan, maka bisa saja ada molekul signal yang akan lebih mengaktifkan apoptosis misalnya saja, supaya tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan. Kalau apoptosis terganggu, maka akan terjadi pertumbuhan yang berlebihan. Nah, beberapa virus kan juga kalau dia memang butuh supaya virus itu terus ada tempat untuk replikasi, maka dia akan mengganggu sel host pest untuk menghambat apoptosis. Jadi malah beberapa virus itu menghambat apoptosis supaya dia punya tempat untuk replikasi. Nah, itu salah satu contoh bahwa sinyal itu bisa berasal dari organisme lain yang diberikan kepada tubuh kita, yang sebenarnya tujuannya untuk kepentingan si organisme lain tadi. Nah, kita diperintahkan untuk kepentingan mereka. Nah, itu beberapa seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Nah, ini contohin cuma gambaran biar tidak terlalu tegang. Kenapa esensial? Ya, bahwa itu penting untuk organisme. Ini ada contoh yang gambar yang supaya tidak ngantuk saja. Adanya stres misalnya saja. Stres itu akan terjadi ekspresi epinefrin. Epinefrin dampaknya apa? Bisa saja ada pembongkaran glikogen menjadi glukosa, ya kan? Atau kalau sampai ke otot jantung dia akan meningkatkan kontraksinya. Dampaknya apa? Nah, karena ada stres maka orang itu bisa lari kan begitu. Contohnya kan begitu aja, biar tidak ngantuk kan begitu aja. Nah, itu kan. Jadi ini contohnya adalah stres itu akan direspon dengan molekul sinyal berupa epinefrin. Jadi ini merupakan molekul sinyal yang dampak akhirnya adalah adanya activity. Jadi ini hanya short distance. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa molekul sinyal itu dikirim ke tempat yang jauh, seperti hormon bisa saja, karena tempat menghasilkan sinyal dengan target itu letaknya jauh, sehingga komunikasi bisa langsung, jarak dekat ataupun jarak jauh. Ini contoh gambarnya. Kalau komunikasi itu langsung, itu bisa ini menggunakan kontak molekul atau menggunakan junction gate di sini. Jadi kalau ini adanya reseptor
kontak langsung dengan sel satunya, sinyal ini akan diberikan dan akan direspon melalui tadi yang kita sebut dengan transduksi sinyal tadi, akan direspon oleh sel ini, atau adanya jam segini menyebabkan flow dari sinyal, misalnya sinyal berupa electrical ions atau chemical signal, itu bisa ditransportkan sehingga ada komunikasi antara sel ini dengan sel ini yang kita sebut dengan cell to cell contact, direct communication, baikkan melalui MHC kelas 2, dan ini sinyal ini akan diterima oleh sel T, oleh reseptor sel T. Sinyalnya reseptor sel T akan memberikan respon ke nukleus di sana. Nukleus di sana akan mentranskripsi dan translasikan protein ke dalam protein sitokin atau lipokin. Lipokinnya akan disekresikan keluar, dan ini merupakan sinyal bagi siapa? Sinyal bagi sel T untuk dia diferensiasi menjadi sel plasma. Jadi inilah komunikasi bahwa sel B selain dia menerima sinyal antigen yang nanti dia akan diferensiasi untuk menjadi sel plasma, tetapi dia juga bisa bertindak sebagai antigen presenting sel. Antigennya diproses, disampaikan ke reseptor sel T helper. Sel T helper menghasilkan sitokin, dan ini merupakan sinyal bagi sel B untuk bisa lebih baik di dalam melakukan proliferasi dan diferensiasi untuk menghasilkan sel plasma yang nantinya akan melepaskan antibodi. Itu contoh komunikasi. Kalau yang di sini adalah komunikasi langsung, kontak. Kalau di sini komunikasi tidak langsung tapi short distance tadi. Nah, sehingga kalau kita ambil tiga-tiganya tadi, ini adalah yang kontak langsung, ya. Kemudian ada yang lupa mempunyai walaupun signal tapi untuk dirinya sendiri, seperti makrofag. Setelah dia memfagositosis, dia akan menghasilkan sitokin. Sitokin untuk siapa? Selain sitokin untuk sel yang lain, dia menghasilkan sitokin untuk dirinya sendiri agar dia lebih aktif di dalam melakukan killing. Jadi yang kita sebut dengan autoclave. Jadi dia menghasilkan sitokin untuk dirinya sendiri, atau dia menghasilkan molekul sinyal diberikan kepada sel yang tidak jauh dari dia. Ini yang kita sebut dengan short distance tadi, sehingga molekul sinyal mau kita sebut sebagai paraklif. Atau kalau penghasil sinyal itu letaknya jauh dari target, maka harus melalui sirkulasi entah pembuluh darah ataupun limfosistem, sehingga ini yang kita sebut dengan komunikasi jauh, dan molekulnya kita sebut secara umum kita sebut dengan endokrin. Jadi ada komunikasi langsung, ada menghasilkan sinyal untuk dirinya sendiri, sinyal untuk sel di dekatnya, atau sinyal untuk target yang jauh. Itu sama seperti itu. Dan masih ada yang agak tidak sedikit adalah pada waktu kita membicarakan pada neuron, ada sinyal yang sinaptik. Jadi ini kalau kita lihat sinyal dari sini, kemudian dialirkan sepanjang akson di sini, kemudian setelah itu baru dia melepaskan neurotransmitter dan ketemu dengan sel targetnya. Jadi ini agak berbeda. Bahkan kadang-kadang neurotransmitter ini diberikan pada target yang jauh, sehingga kita sebut sebagai neurohormon. Nah, beberapa penyakit bisa saja toksin dari Clostridium tetani dan toksin dari Clostridium botulinum kan bekerja di sini. Yang satu menghambat, yang satu memicu. Jika tetani terjadilah tetanus, kalau botulinum terjadilah paralisis, karena yang satu memblok, yang satu lebih mengaktifkan, dia mengganggu proses transmisi di sini. Oke. Dan beberapa komponen, beberapa senyawa itu dapat bertindak lebih dari satu tipe sinyal. Bisa saja epinefrin, dia dapat bertindak sebagai neurotransmitter atau sebagai sistemik hormon, sehingga dapat bertindak sebagai paraklif ataupun endokrin. Endokrin hormon bisa saja
Epithelial growth hormone pada waktu dia masih membangun, maka komunikasinya adalah kepada sel di dekatnya dengan melalui kontak langsung. Tetapi pada waktu epithelial growth hormone itu dikirim protease, maka dilepaskan dan akan dikirim ke sel target yang letaknya jauh, maka dia bisa menjadi hormon. Nah, jadi tidak mesti hitam putih. Kalau kita menyebut epinefrin itu parakrin, tapi ternyata epinefrin bisa bergerak sebagai parakrin maupun epinefrin. Epinefrin hormon bisa berupa sinyal langsung ataupun bisa sebagai hormon. Jadi istilah itu kadang-kadang tidak hitam putih, miliknya satu molekul sinyal saja. Nah, sehingga kalau kita lihat secara umum bahwa sinyal yang dari luar sel itu tadi bisa dihasilkan oleh sel penghasil sinyal. Sinyal yang kemudian dilepaskan, dan ini kita anggap sebagai ligan. Ligan itu pasti akan ketemu dengan reseptor yang cocok. Nah, reseptor itu ada yang membran bound, ada yang sitoplasmik. Kalau yang ini membran bound berarti molekul sinyal tidak akan masuk ke dalam, dia hanya ketemu pada reseptor, dan reseptornya akan berubah bentuknya, dan perubahannya akan mengaktifasi sistem transduksi yang di bawahnya. Misalnya tyrosine kinase dia akan memfosforilasi protein yang ini, misalnya juga kinase tadi akan memfosforilasi yang ini, dan seterusnya, sehingga sinyal itu akan melalui transduksi sampai kepada target untuk menghasilkan efek. Nah, efeknya apa? Misalnya efeknya terjadilah perubahan metabolisme, adanya pergerakan sel, atau sinyal itu berupa sinyal yang akan dikirim ke dalam nukleus, dan terjadilah proses di sana, apakah ekspresi gen atau mungkin sinyal yang lain pada kromosom. Jadi ada yang langsung direspon atau ada yang memerintahkan pada tingkat gen. Sehingga yang kita sebut transduksi sinyal adalah proses berkelanjutan atau berturutan yang dimulai dari pengikatan sinyal ekstraseluler kepada reseptor dan diakhiri pada suatu respons seluler yang spesifik, mungkin satu atau lebih. Itu yang kita sebut dengan sinyal transduksi. Kadang-kadang sinyal itu mengalami amplifikasi pada proses transduksi tadi. Jadi satu molekul sinyal bisa menghasilkan 100 molekul sinyal yang berikutnya lagi, yang kita sebut dengan amplifikasi sinyal. Nah, jadi efeknya dari apa? Misalnya perubahan drastis sitoskeleton sehingga ada pergerakan sel, sekretory, misalnya pelepasan dari imunoglobulin bisa saja, atau mungkin terjadi ekspresi gen. Jadi ada kemungkinan pergerakan sel, pelepasan komponen di dalam vesikel, atau memerintahkan ekspresi gen untuk terjadinya pembelahan sel ataupun diferensiasi. Nah, sehingga kalau ini kita ambil dari buku saja, ada 3 tahap, yaitu mulai dari penerimaan sinyal, kemudian ada proses transduksi dari reception, transduction, baru terjadilah respons. Respons tadi apakah pergerakan, ekspresi gen, atau pengeluaran vesikel. Jadi paling tidak ada 3 tahap utama: penerimaan sinyal, transduksi sinyal, dan respons seluler. 3 tahap utama di situ. Ini cuma gambaran lagi. Resepsi atau penerimaan sinyal, transduksi, tadi apakah responnya adalah perubahan metabolisme, apakah pergerakan sel, ataukah ekspresi dari gen. Di sini tadi. Nah, kalau kita lihat molekul sinyal itu apa saja, tadi sudah kita sebut, mungkin berupa protein, mungkin berupa peptida seperti hormon, mungkin molekul-molekul kecil seperti ATP, gas seperti NO, CO2, ataupun mungkin cahaya, ataupun mungkin odoran ataupun tastan. Ini semua adalah molekul sinyal.
dan reseptornya mesti akan spesifik untuk masing-masing sinyal ini. Nah, ini contohnya bahwa untuk melukis seperti ini sebenarnya ada CIMP, ada CGMP, ada diacylglycerol, ada inositol fosfat bisa saja. Ini sebenarnya dapat bertindak sebagai second messenger. Jadi setelah ada sinyal dari luar ketemu dengan reseptor, kemudian di dalam cascade tadi mungkin dia akan melibatkan yang kita sebut sebagai second messenger. Itu yang kemudian second messenger akan memberikan pesan ke bagian yang lebih dalam, apakah ekspresi gen atau yang lain. Sehingga kalau kita lihat bahwa molekul sinyal ekstraseluler tadi dimulai dari sintesisnya, kemudian dilepaskan, kemudian dikirim ke target sel, diterima oleh reseptor, barulah ada respon dari sel. Supaya tidak ada hal yang berlebihan, mestinya ada mekanisme untuk menghentikan respon ini. Sebab kalau tidak dihentikan, maka akan terjadi respon yang berlebihan. Contohnya misalnya saja dalam kuliah perlawanan ada yang kita sebut dengan pada kasus-kasus tertentu adanya produksi sitokin yang berlebihan. Itu kan berarti glukosina terus berada, tidak ada mekanisme oh cukup maka glukosina harus dihentikan, itu tidak ada. Nah itu biasanya gangguan seperti pada infeksi oleh virus influenza tertentu yang bukan seasonal flu, misalnya pada avian flu, maka virus itu akan menginduksi pembentukan sitokin. Padahal sebenarnya sitokin itu dibutuhkan oleh sel hospes untuk menghambat replikasi virus. Tetapi karena produksinya berlebihan, maka dampaknya adalah terjadinya cytokine storm, ada yang kita sebut dengan kerusakan pada jaringan umum dan seterusnya. Karena tidak mekanisme, jadi seperti itu. Karena tidak ada mekanisme tadi. Gimana? Bagaimana? Ya. Nah tadi, jadi beberapa kejadian adalah seperti itu. Nah, kalau tadi yang pertama kita hanya mengatakan reseptor itu hanya membrandfold, reseptor itu mungkin ada yang tidak membrandfold, ya kan? Jadi kalau kita lihat mungkin belum ada di bawahnya sini, belum ada di sini. Tadi yang kita sebut dengan cascade tadi, jadi cascade reaction dari satu sinyal mengaktifasi protein kinase yang ini, kemudian ini teraktivasi menyebabkan aktivasi kinase yang kedua, ini terjadi aktif mengaktifasi kinase yang ketiga sehingga terjadi cascade dan amplifikasi sinyal, sehingga di sini sinyal akan lebih besar. Itu contohnya bahwa tidak mesti langsung hanya mengaktifasi satu, tapi ini mengaktifasi secara berturutan sehingga sinyalnya akan lebih besar di sini. Terjadi respon seluler. Di dalam beberapa kasus ada sel yang berbeda, punya reseptor yang berbeda, tetapi sinyalnya adalah sama dan responnya akan berbeda. Di sisi lain, ada sel yang berbeda, mempunyai reseptor yang sama untuk sinyal yang sama, tetapi responnya bisa berbeda. Contohnya adalah reseptor asetilkolin. Kalau itu berada di otot saraf lintang, maka akan respon selulernya adalah contraction. Tetapi kalau itu reseptornya pada otot jantung bisa saja, maka respon selulernya adalah melambatkan kontraksi. Kalau dia reseptor itu di sel asinya dari pankreas, terjadi sekreturi. Jadi lengkap tadi, ada yang menghambat,
ada yang memicu, ada yang sekretorik. Padahal tipe reseptornya sama, sinyalnya sama, tetapi berada pada sel ataupun organ yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Di sisi lain, ada reseptor ligan kompleks yang berbeda, tetapi memberikan respons seluler yang sama. Contohnya bisa saja pada sel-sel limpa dengan reseptor glukagon ataupun reseptor epinefrin, reseptornya berbeda, sinyalnya berbeda, tetapi respons selulernya sama, yaitu degradasi glikogen sehingga ada pelepasan glukos. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Kadang-kadang ada yang responnya berbeda, padahal dia adalah reseptornya berbeda, sinyalnya berbeda, responnya sama. Reseptornya sama, sinyalnya sama, responnya berbeda. Jadi sangat complicated memang di dalam tubuh kita. Jadi contoh lagi, cuma gambarnya juga ada di mana-mana. Reseptor alfa atau epinefrin, kalau itu di pembuluh darah di intestinal terjadi konstriksi, tetapi kalau itu di pembuluh darah di otot skeletal terjadi dilatasi. Epinefrin liganya, reseptornya seperti ini, tapi ini alfa, beta. Kalau reseptor yang tadi reseptor beta pada sel limpa terjadilah pelepasan glikogen. Nah itu jadi memang sangat complicated sehingga kita tidak bisa mendiskusikan satu persatu. Ini secara umum adalah seperti ini. Sehingga kalau kita kembali lagi bahwa reseptor itu ada yang membran power, ada reseptor yang intrasitoplasmik, ada reseptor yang intranukleus. Tetapi secara umum bahwa reseptor yang membrapor itu menerima sinyal yang memang tidak bisa melewati lipid barrier, tidak bisa melewati membran sel, yaitu sinyal-sinyal yang bersifat limfofotik atau sinyal-sinyal yang memang tidak larut lemak. Tetapi kalau sinyalnya adalah limfofilik, maka dia akan bisa melewati lipid bilayer atau membran sel dan bisa ketemu dengan reseptor yang intraseluler ataupun mungkin reseptor yang intranukleus. Contohnya adalah hormon steroid, dia akan bisa langsung bertemu dengan reseptor sitosolik ataupun intranukleer. Nah, ini cuma contoh gambar yang lain tadi. Ada reseptor yang membran power, ada reseptor yang intranukleus. Ya, yang membran power pun juga belum tentu tidak memerintah pada nukleus. Jadi bisa juga membran power, tetapi sinyalnya ditransduksi dan perintah akhirnya bisa memerintahkan pada gen untuk diekspresikan atau DNA untuk diidentifikasi. Jadi belum tentu ini tidak memberi kita ini. Tetapi kalau yang ini langsung ketemu dengan reseptor pada intranuklear, ketemu dengan protein protein binding protein, dan dia akan memerintahkan nukleus ini untuk melakukan aktivitas, misalnya transkripsi, kemudian hasil transkripsinya ditranslasi di dalam sitoplasma. Oke, ya, sehingga tadi kalau itu hormon steroid yang lipid soluble, maka dapat melewati membran sel sehingga mungkin dia lebih cenderung untuk mengaktifasi gen langsung intranuklear. Sehingga kalau kita lihat kembali lagi step by step katanya difusi melalui membran, ikatan dengan reseptor intraseluler dan diaktifasi reseptornya, kemudian berikatan dengan reseptor protein yang akan berikatan dengan DNA, terjadi aktivasi gen, ada transkripsi dan translasi dalam ribosom, terjadilah ekspresi protein.
cuma gambar lain lagi ya kan, supaya gambarnya lengkap. Ini tadi ada steroid hormon ketemu dengan molekul reseptor, ya kan? Ketemu dengan sapiron dulu. Sapiron itu yang nanti berikatan dengan reseptor, ya kan? Kemudian dia akan mengaktifasi gen, ada transkripsi, kemudian dibawa ke ribosom, ada translasi, ada ekspresi protein tertentu. Itu. Ya, reseptor di dalam membran plasma itu kalau kita klasifikasikan secara kasar itu ada 3 tipe, yaitu yang paling sederhana adalah yang kita sebut dengan ion channel receptor. Kemudian yang kedua adalah reseptor yang berikatan dengan tyrosine kinase, dan yang paling kompleks dan paling banyak dalam tubuh adalah reseptor yang kita sebut dengan G protein coupled receptor. Karena reseptor itu akan terkoppel dengan struktur G protein. Jadi secara umum kalau yang membran bom itu ada 3 utama, yaitu yang ion channel receptor, kemudian reseptor tyrosine kinase, dan G protein coupled receptor. Ini gambarnya. Kalau yang reseptor yang sebelah kanan seperti ini, yang ion channel tadi, pada waktu belum ada sinyal, channel ini tertutup. Begitu ada sinyal, ada perubahan reseptor sehingga channel yang membuka, terjadilah flow dari ion, dan ion inilah yang memberikan sinyal untuk terjadinya respon seluler yang paling simpel. Berikutnya lagi adalah ini yang sama, yang tyrosine kinase. Jadi reseptor itu link dengan tyrosine kinase. Pada waktu dia tidak ada sinyal, dia dalam keadaan monomer seperti ini dan ini aktif. Begitu ada melulu sinyal, maka terjadi dimerization dan akan aktif sehingga ada reaksi fosforilasi, maka akan terjadi aktivasi untuk respon seluler. Ini yang kita sebut dengan reseptor untuk tyrosine kinase. Termasuk tadi kalau ada growth hormone, reseptornya adalah termasuk kelompok reseptor yang tyrosine kinase, karena ini akan mengaktifkan RAS, kemudian RAF dan NEK, kemudian kalau kuliah siapa yang kuliah Prof. Rika siapa nanti akan mengaktifkan NNKB, dan nanti akan terjadi proses translasi gen di sana, transkripsi gen di sana. Itu kalau kita berhormon. Nah, ini yang paling kompleks dan yang paling banyak di dalam tubuh. Yang gambar sederhana seperti ini kita sebut dengan G protein coupled receptor. Ini adalah molekul reseptor yang nanti link dengan G protein. Pada waktu tidak ada sinyal, maka dia terpisah dari inaktif. Ini ada GDP di sini. Adanya sinyal, maka G protein akan berdekatan dengan reseptor dan GDP akan diganti dengan GDP. Nah, kemudian begitu ada GDP, maka ini yang G alpha akan lepas. Nanti ada gambar lagi. Dan G alpha yang lepas itu nanti akan mengaktifkan sistem enzim, dan ini akan terjadi respon seluler. Secara sederhana yang kita sebut dengan GPCR adalah seperti ini mekanismenya. Kalau kita lihat di dalam tabelnya, reseptor yang pada membran tadi ada GPCR, tyrosine kinase, dan ion channel. Kami tadinya GPCR tadi ada bermacam-macam di dalam tubuh. Ya. Seluruh dari G protein coupled receptor itu pasti punya struktur yang serupa, yaitu adanya 7 spanning membrane. Gambarnya tidak ada, itu secara umum gambarnya adalah gambarnya. Terus kok ada gambarnya? Tidak ada apa-apa. Usahakan saja ada gambarnya apa. Jadi pada prinsipnya ada struktur yang 7 tadi. Mana? Nah ini yang kita maksud ini. Sorry. Masuk di atas.
Yang kita sebut dengan struktur umum adalah ini. Nah, adanya 7 struktur protein ini standar miliknya GPCR. Tetapi ini bermacam-macam. Kalau kita lihat macamnya apa saja, kita lihat macamnya bisa saja. Nah, ini ada bermacam-macam kelas dari reseptor GPCR. Ada GOS, alpha S, alpha I, alpha O, alpha dan seterusnya. Itu efektornya apa? Asosiat efektornya adenylyl cyclase, ya kan? Adenylyl cyclase ini efektor asosiatednya. Adenylyl cyclase akan menyebabkan apa sih? Kan biasanya peningkatan CAMP. CAMP akan meningkat, akan mendapat respon seluler. Kemudian contoh reseptornya adalah beta adrenergic reseptor, ya kan? Contohnya seperti itu. Jadi GPCR ini bermacam-macam di dalam organ tubuh kita, sangat tergantung untuk molekul apa, kemudian efektornya apa, kemudian respon selulernya apa, seperti itu. Dan tadi secara garis besar mekanismenya yang tadi adanya reseptor yang tadinya masih inaktif terpisah dari G protein. Begitu ada sinyal maka akan bergabung dengan G protein. Pada waktu terjadi penggabungan itu maka akan ada proses GDP ini akan diganti dengan GTP karena perubahan itu. Dan pada waktu GDP masuk maka akan lepas G alpha yang akan lepas, dan G alpha yang lepas itu akan mengaktifkan sistem enzim yang merupakan target, misalnya kinase, dan akan terjadi aktivasi ini dan akan ada respon seluler, sehingga kita sebut dengan G protein coupled receptor. Nah, itu. Jadi, nah contohnya tadi, contohnya bermacam-macam sekali. G protein contohnya banyak sekali. Yang garis besar adalah kerja seperti tadi, ya. Ada reseptor bergabung dengan G protein, ada peningkatan CAMP karena adalah adenylyl cyclase. Peningkatan CAMP akan mengaktifkan protein kinase A dan seterusnya akan terjadi respon seluler. Ada amplifikasi sinyal. Ini contohnya amplifikasi sinyal, ya kan? Ini reseptornya, ada satu sinyal, kemudian ada aktivasi, kemudian yang kemudian kasket tadi, satu sinyal akan dikonversi menjadi banyak sinyal yang kita sebut dengan kasket dari reaksi. Nah, ini contohnya pada waktu epinefrin kasket, ya kan? Satu molekul epinefrin bisa saja dengan melalui reseptor ini akan terjadi cascade reactions, dan ujungnya terjadilah 10.000 molekul glukos yang dilepaskan. Jadi satu sinyal setelah melalui cascade ini akan terjadilah amplifikasi sinyal dan dampaknya menjadi besar. Itu contohnya, ya. Nah, di dalam sehari-hari kita juga bisa melakukan manipulasi karena ada yang kita sebut dengan sistem agonis dan antagonis. Ya kan? Agonis apabila molekul ini dapat kita gunakan untuk klinik, untuk memasuk dari ligand alami, dari sinyal alami, sehingga dia akan berikatan dengan reseptor yang seharusnya untuk ligand ini, dan responnya adalah respon yang menyebabkan menjadi normal. Contohnya adalah isoproterenol atau epinefrin agonis akan berikatan pada reseptor pada protein skumata untuk reseptor epinefrin di otot polos bronkial, sehingga dampaknya apa? Ini yang sering kita gunakan untuk pengobatan asma, karena kemampuan berikatan dengan reseptor ini lebih tinggi dibanding dengan pengikatan epinefrin reseptor, sehingga ini yang sering kita gunakan. Atau
kita menggunakan antagonis. Jadi di dalam antagonis itu adalah ligand yang kita pakai akan mengintervensi sehingga memblok supaya reseptor tidak berikatan dengan ligand yang asli, sehingga tidak ada reaksi. Contohnya adalah alprenolol adalah beta blocker, berikatan di sini sehingga akan terjadi pelambatan kontraksi jantung bisa saja. Ini contoh untuk pengobatan kardiak aritmia bisa saja. Jadi inilah manfaatnya, bisa mengenal itu, bisa kita gunakan di dalam mengintervensi molekul signal untuk kepentingan kita sendiri. Itu contohnya. Sehingga ini hanya beberapa contoh. Saya kira teman-teman terutama yang di bidang-bidang tertentu, yang di mungkin di mata, di kardiak, pasti banyak contoh-contoh. Ini hanya beberapa contoh saja. Di bakteri bisa ada koleotoksin, ya kan? Koleotoksin itu ternyata mampu merusak si protein sinyalin. Dampaknya apa? Karena dirusak, maka akan terjadi gangguan pada si alfa. Si alfa selalu aktif berkaitan dengan GTP. Akibatnya apa? Kalau kita lihat gambar ini, si AP akan terbentuk terus. Dengan si AP yang terbentuk terus, maka akan terjadi gangguan di dalam sel. Ada perlebihan semacam udema di sini, terjadi pelepasan sinyal CO3, H2O, sehingga terjadi diare di sini. Atau toksin dari badan leptosis ini juga merusak pada sistem G-alpha, sehingga yang kalau di sini selalu aktif, ini selalu aktif, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah yang kita sebut dengan public count di sini. Jadi sinyal itu bisa diberi oleh bakteri yang akan mengganggu tubuh kita, atau kita membuat sinyal untuk membantu tubuh kita, tergantung kita memanipulasi sinyal reseptor itu untuk kepentingan kita sendiri. Juga pada virus juga sangat mengganggu. Dia bisa meregulasi pertumbuhan sel dengan menggunakan sinyal-sinyal yang dia buat. Contohnya itu. Ya. Nah, ini contohnya virus influenza. Apakah dia akan mengganggu apoptosis atau yang mana? Ini adalah contoh dari sinyalin yang diberikan oleh virus influenza. Pokoknya sudah kita tunjukkan itu saja daripada susah. Nah, ini juga pada Helicobacter pylori bisa saja. Kalau dia melepaskan urea yang berlebihan, maka dampaknya apa di sini? Dampaknya adalah apoptosis. Ya kan? Kalau apoptosis berlebihan, apa yang terjadi? Mestinya akan terjadi kerusakan pada mukosa. Atau kalau dia lebih mengaktifkan pada arabic acid-nya, yang terjadi adalah menghambat apoptosis, sehingga terjadi proliferasi yang berlebihan bisa saja. Itu yang dilakukan oleh Helicobacter pylori bisa saja begitu. Jadi sistem sinyal dalam tubuh kita bisa diganggu oleh agen infeksi, tetapi kita juga tidak kalah cerdik. Kita bisa mencoba meregulasi untuk kepentingan kita sendiri. Karena seperti yang diagram oleh Prof. Ada reseptor PLR, ini kan semua berupa reseptor seluler semua, atau reseptor sitoplasmik. Ini dan contoh-contoh reseptor yang di dalam kuliah Prof. kita sebut dengan reseptor top-line reseptor. Menerima sinyal dari siapa? Dari parasit untuk alpha-2, simusan dari yeast, kemudian dari bakteri ada diacetyl-peptida, lipoic acid. Ini kemudian RPS diterima oleh TR4, flagrin diterima oleh TR5, virus debus RNA diterima oleh TR3 dan TR7, ssRNA TR8, bakteri dengan susunan DNA CpG diterima oleh TR9 bisa saja. Ini kan semua adalah molekul-molekul reseptor di dalam sel tubuh kita yang bisa dimanipulasi oleh agen infeksi, baik itu bakteri, yeast, parasit ataupun virus. Nah, ini yang kemudian bagi teman-teman yang di farmaseutika, mestinya bagaimana
kita merancang obat yang akhirnya langsung berhubungan dengan reseptor yang seharusnya. Yang begitu. Contoh yang lain lagi tadi bahwa enzim itu akan menghubungkan dengan MYD88, ya kan? Hampir semua melalui MYD88, kemudian melalui TRAF, kemudian TAC, kemudian mitokin aktivator protein kinase dan seterusnya akan terjadilah ekspresi kimokin ataupun interferon tipe 1 misalnya saja kalau itu virus. Jadi contoh dari pathway yang mungkin disampaikan oleh Prof. Wawan, reseptor toll-like bisa menyatukan dari bakteri, dari virus untuk menghasilkan interferon, kimokin ataupun sitokin yang lain. Itu melalui jalur mitokin aktivator protein kinase, namanya adalah RPA38 Janus kinase, dan NKB atau IL-4. Ini adalah jalur-jalur setelah menemukan target reseptor. Oke. Nah, seperti contohnya bisa saja seseorang itu kena keracunan lipopolisakarida RPS misalnya saja, ketemu dengan reseptor. Kemudian reseptor tadi akan RPS tadi. Kemudian dia akan men-trigger sel itu untuk mengaktifkan enzim KLB, terjadilah transkripsi dan translasi endogenous spirokin sehingga akan terjadi demam. Ya, karena endogenous spirokin akan dikirim ke hipofisa, ke sentrum otoregulasi suhu, dan dia akan terjadi demam di sana. Oke, seperti interleukin 1, interleukin 6 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh sinyal yang lain, ada vasopresif, epinefrin, cahaya, odoran, dan rasa, semua melalui reseptor yang GPCR. Jadi inilah reseptor yang paling banyak kelasnya. Reseptor GPCR bermacam-macam, ada lebih dari 1000 macam odoran yang diterima oleh orang akan diterima oleh G-protein reseptor tadi, ya, dan akan ada proses respon seluler, entah melalui CIP, diacylglycerol ataupun melalui ion CA dan Cl. Oke, contohnya ini ada rasa manis, bitter, pahit, gurih, asin, asam. Ini kan akan ada responnya semua. Ini contohnya saja. Oke. Berikutnya lagi apa? Baik, tadi gambar bagaimana rasa manis tadi direspon oleh reseptor, mengaktifkan protein G tadi, akan terjadi proses dan ini respon selulernya. Ini apa lagi? Odoran, ya kan? Bau. Ya kan? Contohnya juga melalui GPCR, G-off, ya kan? G-off itu akan teraktivasi, kemudian akan ada respon seluler. Ini juga lebih lagi teman-teman mungkin yang di mata, ya kan? Bagaimana cahaya itu direspon, ya kan? Itu kan melalui sistem ini, produksi tadi, ya kan? Ini contohnya, dan saya masukkan ke contoh. Ini bisa diikuti dalam teori review lagi. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini contohnya, ya kan? Mekanisme pada waktu reproduksi itu mengaktifasi GPCR agar ada respon seluler di sini. Ada respon selulernya. Jadi, dan ujung-ujungnya adalah ada respon akhir dari seluler, apakah dia akan dibuka atau ditutup di sini. Oke. Ini monggo silakan yang dicermati aja bagi teman-teman yang tertarik di produksi. Itu jika kalau kita membicarakan contohnya sangat spesifik bermacam-macam, tetapi yang penting adalah bahwa pemrosesan sinyal tadi adalah dimulai dari
pengiriman sinyal diterima oleh reseptor, kemudian ada respon melalui sinyal pathway atau signal transduksi, sampai ada respon seluler yang kepentingannya apa? Untuk meneruskan kehidupan atau untuk mematikan sel, itu sangat tergantung dari kepentingannya. Sehingga contohnya seperti ini. Contoh, ya kan? Ada sinyal A, B, C, semua untuk bersama-sama untuk memicu adanya survival, ya kan? Tetapi kalau kita lihat sinyal ini untuk terjadinya pembelahan sel, seperti itu growth factor, platelet growth factor bisa saja, ya. Atau untuk diferensiasi. Contohnya adalah osteopenic biogenic hormone seperti untuk diferensiasi, atau signal apoptosis. Sehingga tergantung dari apakah sinyal ditujukan untuk survival, sinyal ditujukan untuk pembelahan, sinyal ditujukan untuk diferensiasi, sinyal ditujukan untuk apoptosis. Nah, sehingga kembali lagi, kalau diferensiasi diganggu oleh mutasi atau oleh virus-virus tertentu, maka tidak ada diferensiasi. Kalau tidak diferensiasi, maka mulai diferensiated, maka mungkin mulai diferensiated dan dia selalu survival, tidak ada apoptosis, yang terjadilah tumor di sana. Nah, kalau itu sudah dianggap cukup, maka mestinya akan dikatakan sudah ada reaksi yang berlebihan. Nah, itu jadi ada deskripsi, silakan. Kalau contoh yang spesifik untuk masing-masing subjek pasti akan bermacam-macam. Tapi ini kurang lebih garis besar apa yang kita sebut dengan komunikasi antar sel dan sinyal transduksi. Monggo silakan, kalau ada diskusi silakan. Bahwa ini cuma contoh-contoh berikutnya lagi. Ini bagaimana dia deregulasi, ini bagaimana dan yang pertama kalau ada interferon ketemu dengan reseptor akan mengaktifkan sistem janus kinase, ya kan? Janus kinase ini akan teraktivasi dan akhirnya apa? Mungkin akan ada transkripsi gen tertentu, ya kan? Misalnya interferon, apa namanya RNA-L misalnya saja begitu. Ini contohnya sinyal transduksi yang dimediasi oleh reseptor sitokin. Kemudian ada fosforilasi dari sistem di bawahnya. Seperti itu. Ini contoh dari interferon signaling pathway tadi. Ya. Ini contoh NO dan CO itu juga dapat berpindah sebagai sinyal. Ini contohnya gas sederhana seperti NO dapat difusi ke sel membran, akan beraktivasi dari sel target. Contohnya misalnya mekanisme asetulin yang dilepaskan dari ujung saraf ini, dia akan memstimulasi produksi NO dari arginin, kemudian dia akan berikatan dengan active site dari guanine cyclase. Dampaknya adalah peningkatan dari CGMP dan dia akan terjadi dilatasi pembuluh. Contohnya begitu. Ini contoh tadi gas NO, ujungnya adalah dilatasi pembuluh. Ini beberapa contoh, banyak sekali contoh yang sangat berbeda dari satu organ dengan organ lain, meskipun mungkin sinyalnya sama. Monggo silakan buat diskusi, silakan Ji. Lihat bahwa kalau akan itu bisa ada dua ya, sisi misalkan dia mengikat di sel yang satu tapi beda pengenalan. Apakah terjadi misalkan polimorfisme itu karena memang siklanya yang berbeda, atau memang ada sesuatu sehingga akhirnya transkripnya juga berbeda di
misalnya bapaknya berbeda. Yang paling penting adalah bahwa setiap molekul sinyal pasti mempunyai spesifikasi reseptor. Ya. Itu yang pertama dulu. Sehingga responnya pasti itu. Nah, sinyal yang diberikan oleh bakteri, toksin bakteri bisa saja, itu kan kadang-kadang memodulasi sinyal yang seharusnya diberikan oleh tubuh yang normal. Ya. Nah, kalau reseptor itu kan hanya satu. Kalau enzim kita bicara pada enzim. Reseptor itu yang penting adalah docking, gitu, pengikatan. Jadi reseptor ini tidak melakukan aktiviti, mungkin hanya berubah bentuk. Perubahan bentuknya yang mengaktifkan sistem enzim yang di bawahnya. Sehingga yang paling penting adalah kecocokan antara ligand dengan reseptor. Nah, oleh karena itu juga spesifikasi reseptor itu sekarang yang menjadi target bagi teman-teman di industri farmasi, sehingga obat itu akan dirancang langsung dengan reseptor yang paling dia targetkan, sehingga dampak sampingnya akan sangat berkurang, yang kita sebut dengan drug targeting. Kalau reseptornya berkurang itu bisa ditambah. Nah, ada yang ini short memory dan long memory. Ya. Di mana kan reseptor noradrenalin itu kan berpengaruh untuk mengesan memori dari SOMT, situ metiltransferase. Nah itu kalau berkurang apakah kita bisa supply atau di-induce dengan reseptor lain? Yang pertama adalah reseptor tadi. Reseptor itu produk siapa? Reseptor kan juga produk dari sel. Sel produk dari gen. Sehingga mungkin kalau dalam hal ini kalau ada keinginan menambah jumlah reseptor, mestinya kita juga akan memanipulasi, memberi sinyal supaya ada peningkatan ekspresi gen yang akan menjadi reseptor ke sana. Jadi memang harus bertingkat. Ya. Karena reseptor sendiri itu kan produk dari gen. Gen untuk diekspresikan butuh sinyal. Sehingga kalau kita akan meningkatkan jumlah reseptor, mestinya juga harus kita stimulasi dengan sesuatu yang akan meningkatkan ketersediaan reseptor. Silakan. Kalau begitu, apakah pada bakteri-bakteri tertentu kita kasih obat untuk menghasilkan protein permukaan yang spesifik? Apakah bisa? Misalnya bakteri dikasih protein permukaan spesifik, misalnya seperti apa bisa saja? Misalnya kalau pada bakteri-bakteri yang anaerob kan dia Yeah. punya reseptor oksigen, sehingga kalau beberapa antibiotik nggak bisa masuk ke situ, misalnya macrolide gitu kan. Apakah kita bisa masukkan plasmid kemudian? Nah, kalau seperti samping kan kalau kita memanipulasi mikroba itu memang paling gampang, ya kan? Jadi di dalam tetapi kalau begitu kan kita hanya memanipulasi pada satu organisme tertentu, ya kan? Kalau kita masukkan plasmid begitu, kalau yang sering dalam hal ini ya kan, sehingga kita hanya memanipulasi itu dan tidak bisa kita berikan kepada penyebab-penyakit yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah bisa saja kita memanipulasi bakteri, bisa saja supaya dia tidak menghasilkan molekul sinyal seperti koleratoksin misalnya saja, ya kan? Jadi kita bisa mengisolasi gen toksinnya bagian tertentu, karena kalau kita lihat koleratoksin kan ada tandem dari gen. Kita isolasi gen bagian dari tertentu, kita manipulasi di luar sel dan kita masukkan nanti, tapi harus terintegrasi kembali ke dalam kromosum. Tidak bisa di dalam plasmid. Kita menggunakan yang kita sebut plasmid bunuh diri atau suicide plasmid, sehingga molekul yang sudah kita modifikasi itu setelah kita transformasikan ke dalam sel, dia akan
terintegrasi ke dalam Vibrio plena yang masih wild type, sehingga yang wild type akan di knock out gen toksinnya. Nah, yang seperti ini maka bisa kita gunakan untuk strain vaksin. Jadi kita memanipulasi bakteri yang menghasilkan sinyal menjadi tidak bisa menghasilkan sinyal, tetapi secara antigenik permukaannya, pilihnya, pelagilannya masih seperti wild type, sehingga bisa kita gunakan untuk strain vaksin. Gitu. Jadi kita membuat supaya dia tidak membuat walaupun sinyal yang merugikan kita. Kalau pada virus bisa, Pak? Pada virus bisa juga. Jadi seperti bisa saja vaksin influenza. Kalau sebenarnya ada dua strain influenza yang digunakan untuk vaksin orang, ya kan, yang sebagai donor atau sebagai induk itu kan yang strain Puerto Rico, di mana dia internal gene-nya itu adalah sudah adapted, artinya tidak bisa dikasih di suhu 37. Kemudian kalau ada wabah baru, kan terutama antigen yang hemaglutinin dan neuraminidase ini yang merupakan antigen yang baru, maka kalau zaman dulu kan ini kita kawinkan, tapi kalau dikawinkan butuh waktu lama, ya kan, butuh waktu 6 bulan untuk seleksi. Nah, sekarang dengan adanya metode reverse genetik, maka masing-masing gen itu kita amplifikasi, kita titipkan pada sistem plasmid tertentu yang kita sebut dengan sistem 8 plasmid. Nah, gen hemaglutinin yang dari virus 8 ini kan sangat highly pathogenik. Kalau tadi menginduksi dalam ini kan menginduksi adanya produksi sitokin yang berlebihan bisa saja. Nah, itu yang dari highly pathogenik itu kita modifikasi menjadi non pathogenik dengan mutagresis, sehingga ada plasmid yang membawa gen hemaglutinin dari virus 8, neuraminidase virus 8, tapi sudah kita modifikasi internal gene-nya dari Puerto Rico. Kemudian ini plasmid ini kita transkripsikan ke kultur sel, sehingga dia akan menjadi virus baru yang imunogeniknya sama dengan isolat 8, tetapi tidak highly pathogenik dan bisa adapted, sehingga tidak akan menginfeksi saluran nafas bagian bawah dan bisa kita gunakan sebagai vaksin. Tetapi sekarang karena adanya kasus bird flu, maka vaksin-vaksin influenza yang live itu sekarang sudah tidak boleh. Lu kan pernah yang sebenarnya spray hidung. Nah, sejak adanya tahun 2003 sampai 2005 adanya bird flu, maka dunia akan melarang live vaksin untuk influenza. Jadi meskipun sudah dibuat seperti ini pun masih diinaktivasi, masih di-kill. Jadi ini seperti influenza juga bisa kita virus influenza, kita modifikasi gen hemaglutininnya, kita suruh menjadi virus baru lagi hidup dan menjadi virus yang strain vaksin. Tetapi zaman sekarang karena kita kekhawatiran dari arrangement dengan virus avian flu, maka virus influenza untuk vaksin human itu pun sekarang meskipun sudah kita desain seperti itu, kita inaktivasi sehingga selalu disuntikan, tidak ada spray dengan. Jadi kalau single strand RNA virus nggak bisa ya? Single strand RNA ini kan influenza kan single strand RNA. Oh, ya, influenza virus kan single strand RNA itu negatif. Maksudnya kan dia highly mutated. Nah, justru itulah maka karena dia highly mutated, maka kan strain virus influenza vaksin itu kan harus direview setiap tahun. Dan sekarang ada program in silico, ya kan, lewat komputer kita bisa mempredik kalau wabahnya seperti ini, kira-kira tahun depan seperti apa. Tapi kan prediksi, visual prediksi itu kadang tidak terjadi, Tuhan yang menentukan begitu. Dan sekarang kita dibantu. Kalau dulu kan begitu ada wabah kita isolasi menjadi strain baru. Tapi sekarang teman-teman di sana kan bisa mempredik kira-kira wabah tahun depan itu masih sama atau tidak, tergantung sekuen yang ada di lapangan. Artinya virus ini kita isolasi, kita sekuen gennya, apakah polanya masih tetap. Kalau trennya ke sana, berarti vaksin tahun depan yang itu, kan gitu. Jadi itulah kegunaan kita menggunakan bioinformatika sekarang. Jadi single strand RNA itu memang selalu mudah mutasi, bukan karena
itu virus canggih, bukan, tapi karena virus yang sangat bodoh. Jadi kalau kita mengatakan virus influenza itu virus yang sangat canggih, sebenarnya salah, itu virus yang sangat bodoh. Karena apa? Karena dia tidak punya mekanisme untuk membetulkan kalau ada kesalahan. Sedangkan kalau DNA polimerase itu kan punya mekanisme proofreading, ya kan? Kalau Prof jadi menyampaikan mutasi ada proofreading kan begitu. Nah, virus influenza tidak mempunyai kemampuan untuk ini, sehingga kalau sudah mutasi ya mutasi lah. Hanya kenapa yang kita lihat itu cuma yang menakutkan, karena yang muncul ada yang membawa, tapi mutasi yang menyebabkan dialekta kan tidak pernah kita deteksi. Jadi di antara mutasi-mutasi virus influenza itu ada mutasi yang menyebabkan dialekta, tidak pernah kita deteksi. Jadi ada yang menjadi letal, tapi ada yang menjadi escape. Escape dari apa? Escape dari antibodi yang sudah ada di dalam tubuh populasi. Ya, kira begitu. Iya, kalau misalnya kaitkan dengan apa ya, di dalam tubuh sendiri yang terkait dengan mengatakan terhadap kemungkinan terjadi suatu penyakit tertentu, itu apakah juga bisa dikaitkan dengan yang lain, misalnya dengan respon inflamasi dengan melibatkan sel-sel oke itu memang harus ada dari satu dengan yang lain itu ada signal pathway yang hubungan itu bagaimana? Jadi kalau kemudian munculnya dari munculnya produksi sitokin proinflamasi yang berlebihan bisa saja, itu kan gennya sama, bilinnya misalnya bilinnya sel T, limfosit B atau bilinnya makrofag kan begitu, berarti kan gennya sama. Tetapi kenapa virus A juga bisa menginduksi sitokin proinflamasi, virus B juga bisa, mungkin bakteri tertentu toksinnya juga bisa menginduksi sitokin proinflamasi, padahal gennya sama. Jadi yang berbeda adalah molekul sinyalnya berbeda. Belnya virus influenza, molekul sinyal akan berbeda dengan belnya virus chikungunya, misalnya begitu. Sehingga kalau sinyalnya berbeda, reseptornya akan berbeda juga. Spesifitas reseptor terhadap sinyal, tetapi reseptor ini spesifikasinya sebenarnya sama. Misalnya bentuk reseptornya berbeda supaya cocok dengan molekul sinyal tertentu, tetapi secara umum dia termasuk dalam reseptor tyrosine kinase, sehingga di bawah reseptor adalah tyrosine kinase, sehingga sinyal berikutnya adalah tyrosine kinase cascade sampai kepada NF-κB sama NF-κB untuk produksi sitokin proinflamasi. Iya, jadi setiap sinyal responnya sama, transkripsi, translasi untuk sitokin proinflamasi, berarti kan gennya sama. Tetapi karena virus A, virus B yang berbeda dan bakteri sama-sama menghasilkan ini, berarti ligannya atau sinyalnya berbeda. Kalau ligannya berbeda, mestinya reseptornya juga berbeda. Berbeda dalam arti konfigurasinya. Tetapi secara sistem, di bawah konfigurasi reseptor yang bentuknya berbeda, di bawahnya adalah link dengan tyrosine kinase misalnya. Sehingga apapun juga, kasketnya adalah kasket tyrosine kinase. Sehingga aktivasi NF-κB juga sama untuk NF-κB untuk ekspresi sitokin proinflamasi. Jadi yang berbeda hanya struktur reseptornya spesifik untuk antigen tertentu. Sehingga ini kan kita hanya mengatakan reseptor itu seperti itu, tapi sebenarnya dalam tubuh kita banyak sekali reseptor. Kan begitu. Ya. Seperti misalnya kita kalau bicara misalnya saja bisa juga kita atau nanti juga kita diskusikan reseptor sel B. Kan kita hanya mengatakan reseptor sel B. Tapi sebenarnya sel B1 dengan sel B yang lain, kalau kita lihat preparat darah itu bentuknya sama, tapi kan satu dengan yang lain pasti berbeda. Berbeda apa yang berbeda reseptornya? Kan begitu. Ya kira begitu ya. Yang tadi di belakang adalah ya. Kan untuk cancer, Pak. Jadi untuk cancer itu juga apakah memang ada juga komunikasi sel
fase, maka dari sel yang memang sudah cancer itu menginvasi, itu ada proses komunikasi juga. Kemudian juga itu yang pertama adalah pada cancer tadi tergantung apa yang terganggu ya kan, yang terganggu apakah proses apoptosisnya, apakah yang terganggu proses pada P38-nya atau bangsa sistem signaling di sana ya kan, sehingga terjadi mungkin pertumbuhan yang berlebihan. Kalau kita lihat checkpointnya kayak cyclin D1 misalnya itu kan tidak ada checkpoint, itu berhenti terus tuh. Replikasi terus, berarti tidak ada diferensiasi, baik terus menjadi sel muda terus, tidak diferensiasi dengan baik adalah cancer. Nah, mungkin juga ada signal tertentu yang menyebabkan dia lepas dari jaringan untuk kemudian dia ikut dalam sistem sirkulasi atau sirkulasi limfe ataupun sirkulasi darah untuk ketemu ke region yang lain. Mungkin seperti itu, tapi pastinya mesti akan ada. Jadi yang jelas bahwa pada sel kanker itu akan ada gangguan mulai dari sistem replikasi yang tidak ada berhentinya, harusnya kan checkpoint tertentu dia berhenti untuk kemudian dia diferensiasi, tapi dia tidak pernah diferensiasi, dia terus replikasi terus, tidak ada diferensiasi, replikasi terus, selnya membelah terus sehingga terjadi cancer. Nah, kalau mungkin ada signal tertentu yang menyebabkan dia lepas. Kalau di bakteri jelas ada, di bakteri itu pada waktu seperti kelompok Pseudomonas misalnya, pada waktu dia menempel pada mukus dari saluran respirasi misalnya saja, maka dia akan melindungi dirinya dengan biofilm supaya dia terlindungi dari antibiotik, terlindungi dari antibodi. Di dalam biofilm itu, kalau pada kapan dia mengekspresikan biofilm, yang mereka komunikasi antar sel mereka, jumlah kita sudah sekian, yang kita sebut dengan fluorescensing, maka dia memberikan sinyal kepada teman-teman di sekitarnya, mari kita ekspresikan biofilm, terjadi biofilm, dia nyaman berkembang biak di situ. Tapi kan suatu ketika habis nutrisi di situ terlalu padat, maka dengan sistem sinyal di antara mereka mengirim sinyal ini sudah padat, maka mereka mengekspresikan produksi enzim yang memecah biofilm itu sendiri. Maka biofilm itu dipecah oleh dia sendiri dan hanya dilepas mencari enzim yang lain. Di sana dia komunikasi lagi, mari kita bentuk biofilm. Jadi sebenarnya mereka juga komunikasi kapan membentuk biofilm, kapan mereka memecah biofilm supaya mereka bisa mencari enzim yang baru. Kalau itu pada prokariot, mungkin pada sel cancer juga ada seperti itu. Ya, silakan ada yang lain. Jadi berarti komunikasi antar sel itu kan dikenal pertama yang pada prokariot, tetapi ternyata kan juga di dalam multiseluler termasuk human dan juga ada dan sangat kompleks sehingga tidak bisa kita tiap bidang pasti mempunyai spesialitas tersendiri. Nanti tadi ada mata, ada mungkin udaranya cancer, kemudian yang lain pasti ada spesialitasnya masing-masing. Kelihatannya saya tidak punya, itu tidak punya, tidak punya ini hanya lebih ke arah apa? Iya, fisiologis dan gangguan oleh organisme tadi ya. Ini malah penutup ini yang menarik ya kan, Viagra itu gimana sebenarnya kan begitu ya, Viagra itu malah sinyalnya kan dia ini kan mengganggu protein KSG ini kan. Nah, ini tadi kemana perginya Viagra kan, di sini malah ada contoh. Sedanapil ya kan, dia akan ke protein KSG, ini decrease smooth muscle ya kan, kemudian ini akan terjadi kenaikan aliran darah sehingga terjadi pemenuhan kardius vaskular dan itu terjadilah direksikan begitu, sebenarnya begitu. Ini contoh ya. Ini contoh crosstalk di antara reseptor ya, ini reseptor GCPA, reseptor kinase yang dia crosstalk ya kan. Diskusinya tidak mesti sinyal dari itu cukup satu, ada sinyal dari kedua reseptor, akhirnya dia crosstalk sehingga terjadilah respon apakah dia perubahan protein atau ekspresi dia melalui jaringan mana, apakah CIP atau IP3, apakah melalui RAS
atau melalui apa namanya PIT ini atau melalui PKP, jadi semuanya adalah contoh bahwa begitu kompleksnya komunikasi di dalam tubuh. Iya, diskusi silakan. Iya. Jadi kalau sudah begitu, kalau kita membicarakan, pertama, kalau kita bicara masalah komensal, kenapa komensal itu tidak ditolak? Pertama begitu, karena dia sudah menyingkatkan membuat suatu toleransi. Ya kan? Itu yang pertama, komensal tidak ditolak karena ada toleransi, sehingga tidak akan menginduksi pembentukan antibodi dan seterusnya. Kemudian kalau antara komensal yang mengumpulkan dengan patogen, sebenarnya bukan masalah perebutan reseptor, tetapi bahwa mereka selalu berebut untuk survival. Jadi beberapa bakteri yang kemudian kita manfaatkan itu kan bisa menghasilkan beberapa protein yang kita sebut sebagai bakteriosit. Nah, bakteriosit adalah suatu protein toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu untuk membunuh bakteri yang lain. Sehingga dengan begitu dia akan membunuh bakteri yang lain, kecuali yang sekarang kita menganggap bakteri asam laktat itu menghasilkan asam, itu paling gampang. Tapi selain asam, dia juga menghasilkan bakteriosit. Asam, maka bakteri-bakteri tertentu maka dia kalah. Tetapi sebenarnya bakteri asam laktat yang sering kita gunakan untuk probiotik itu dia juga menghasilkan bakteriosit yang akan membunuh bakteri yang lain seperti listeriosit, ya kan? Atau polisin, ya kan? Jadi E. coli komensal dia menghasilkan polisin untuk membunuh bakteri yang lain. Begitu juga bakteri asam laktat, Lactobacillus, dia menghasilkan bakteriosit untuk membunuh bakteri yang lain supaya dia menang di dalam populasi. Bukan, ya, kompetisi untuk survival. Sehingga kembali lagi tetap dibutuhkan bakteri-bakteri menguntungkan di dalam saluran pencernaan kita. Beda dengan untuk hewan ruminansia, dibutuhkan bakteri untuk membantu pencernaan kita. Tetapi kalau ini adalah bakteri yang membantu untuk mencegah bakteri. Meskipun E. coli kita butuhkan untuk menghasilkan vitamin, ya kan? Vitamin ada sekali E. coli, vitamin tertentu, ya kan? Sehingga kita tidak bisa bebas dari itu. Nah itu sehingga E. coli sendiri juga mempunyai senjata untuk survival, senjata polisi. Nah oleh karena itu kembali lagi, maka orang banyak menjual probiotik, ya kan? Seperti yang dijual apa merek kita, ya kan? Yakult misalnya begitu, ya kan? Itu yang murah, yang mahal. Satu kapsul yang dari Singapura itu satu kapsul isinya kan spora. Satu kapsul itu harganya mahal sekali. Itu dia banyak dibeli beliau-beliau yang mungkin mudah kena alergi. Karena kita beranggapan nanti ada protein tertentu yang memberikan sinyal berupa FPS dan segala macam, nanti akan menyeimbangkan T-helper 1 dan T-helper 2. Itu nanti akan hubungannya ke arah terjadinya asma. Itu perlu itu. Ya, ada lagi. Ya, maka terima kasih. Mudah-mudahan ya ini kan yang bisa superficial aja, ya kan? Insya Allah mungkin bisa digunakan untuk masing-masing topik. Insya Allah nanti kita sore ketemu ya, nanti saya nanti sore tinggal yang gampang-gampang saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.